Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Masih di tenggorokan, ya, masih di tenggorokan. Namun yang paling atas atau adnal halki, ujung tenggorokan. Jadi ini pangkal, tengah, ujung, ya kan? Aha, aha, kho. Sekarang sampai pada huruf kho, ya. Makhrajnya di ujung tenggorokan. Kemudian sifatnya ini kita baru menjumpai sifat istiqla di huruf ini. Tadi 4 huruf sebelumnya bukan istiqla. Jadi hams ada aliran nafas ketika dilafalkan. Kemudian rohwah, jadi suaranya juga memanjang, durasi suaranya cukup panjang, tidak dihentakkan, tidak ditekan saat melafalkan. Jadi ada durasi, dan durasinya panjang, tidak seperti tawasud yang durasinya pendek. Kemudian istiqla berarti pangkal lidah naik ketika melafalkan. Pangkal lidah naik, ya kan? Pangkal lidah naik. Kemudian infitah, dia lidah di bawah, permukaan lidah di bawah, tidak nempel, ya. Kemudian ismat, dia perlu persiapan untuk melafalkannya. Begitu. Dan karena dia istiqlah, maka dia bersifat tebal. Tafkhim. Nah, karena dia bukan itbaq atau infitah, maka tafkhimnya tafkhim nisbi. Ya. Apa itu tafkhim nisbi? Ketika berharokat kasroh, maka dia akan berkurang kadar tebalnya. Begitu makhraj dan sifat. Kita ulangi bahwa huruf kho tirukan, ya. Huruf kho makhraj di pangkal tenggorokan. Kemudian sifatnya dia hamas, ada aliran nafas. Kemudian rohwah, durasi suara juga mengalir, tidak ditekan. Kemudian istiqla, waktu dilafalkan pangkal lidah naik. Kemudian infitah, lidah berada di bawah, semua permukaan lidah kecuali pangkal lidah yang naik. Kemudian ismat, dia perlu persiapan dalam melafalkan, dan dia dilafalkan secara tebal atau tafkhim nisbi. Nah, sekarang mengingat kembali bagaimana melafalkan tebal. Melafalkan tebal kita gunakan tadi pangkal lidah naik. Sebenarnya secara otomatis kalau pangkal lidah kita naikkan, dia akan lafal tebal. Tapi kadang-kadang kita susah juga. Nah, maka ada cara lagi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita persiapkan rahang kita pada rahang tebal. Bagaimana menyiapkan rahang tebal? Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya dia menggunakan rahang tebal. Contohnya gosok, gitu ya. Gosok. Nah, ketika kita mengucapkan go, itu adalah rahang tebal. Bisa go. Nah, apa arti tafkhim? Tafkhim itu sebenarnya tebal. Tebal itu apa? Ada suara menggema atau gemuk, suaranya gemuk menggema. Go. Nah, kan gemuk menggema. Nah, itulah lafal huruf hijaiyah atau lafal Arab, ya. Setiap suku punya lafal, punya ciri khas pelafalan, ya. Nah, Arab itu juga punya salah satu ciri khasnya adalah adanya lafal beberapa huruf yang tebal. Nah, kita latihannya gosok, bukan monyong, ya, bukan gosok, bukan gosok, tapi harus tebal suaranya. Bukan sekedar go itu tipis, gosok. Nah, di situ. Jadi tebal, bukan sekedar o, tapi tipis, bukan, tapi tebal. Karena tebal tuh nggak bisa go, gitu kan. Coba ditebelin, o. Jadi o kan. Nah, itulah go, ya. Bisa berlatih, latih rahang. Gosok. Nah, coba perhatikan rahang dan apa tadi? Selalu amati. Oh, di situ rahangnya. Gosok. Sambil pangkal lidah dinaikkan. Gosok. Bisa diikuti sampai sini? Nah, silakan dilatih rahang tebal. Nah, huruf kho, kembali ke huruf kho. Itu di dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan padanannya, karena kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak ada yang kho. Namun ada beberapa kalimat
Arab, kata Arab yang diadopsi atau ke bahasa Indonesia itu misalnya apa ya, huruf kamis ya, kamis, kemudian kamis, terus tadi apa, khusus, kemudian kamis, khusus, dan lupa tadi ditulis sudah ya. Nah itu contohnya, ada kho dalam bahasa ini bisa jadi k, bisa jadi kh ya. Kemudian perbedaan kho dengan kha itu beda makhraj tentunya. Kedua, karena dia sifatnya isti'la, beda sifat di isti'la, maka kho tebal, ha tipis. Hams dan rohwahnya sama. Gitu. Terus bedanya dengan ghain yang makhrajnya sama. Ghain itu dia jahar, bukan hams. Itu bedanya. Ghain juga istilah. Itu penjelasan tentang huruf kha. Sekarang kita latihan huruf kha ya. Seperti biasa, latihan kita coba merasakan atau menikmati kha di makhrajnya. Otomatis dalam kondisi sukun, karena dikasih harokat maka dia dari makhraj menjauh. Nah, kalau kita pengen merasakan ada di sukunnya, maka kita ada harokat dulu. Misalnya hamzah kita kasih harokat, kemudian huruf itu kita sukunkan, maka dari harokat ke makhraj itu, makhraj huruf itu. Nah, ketika dia udah berada di makhraj, kita rasakan dia ada di situ, kita pertahankan dia ada di situ. Makanya di sini ada banyak sukun. Apa maksudnya? Kita coba pertahankan dia di makhraj. Dan kita benar-benar berlatih. Kita berlatih bahwa huruf itu di makhrajnya seperti itu. Huruf itu di makhrajnya seperti itu. Begitu ya. Jadi maksud dari latihan pertama atau baris pertama adalah kita mencoba berlatih bahwa huruf di makhrajnya seperti itu. Kita coba baris pertama. Tebal ya. Bukan itu tipis. Kalau tipis. Nggak tebal banget. Nggak usah. Kho-nya tetap ada tapi nggak setebal nggak perlu nggak Kemudian Oke, tirukan. Kita lanjutkan. Kita pertahankan dia di makhraj. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita udah pertahankan makhraj, kita kasih dari harokat, makhraj, harokat ya. Kho, ikhi, ukhu, kho, khi, khu. Nah, sekarang biasa. Akho, ikhi, ukhu, akho, ikhi, ukhu, kho, khi, khuhu, kho, khihu. Tirukan. Kho, khihu, bakh, kho, khihu, bikh, kho, khihu, bukh. Tirukan. Kho, khihu, bakh, khukhon, khoni, kho, khukhon, khoni, khokhna, minal mukhni, mahi, khon, khoni, kho. Tirukan. Demikian huruf kho ya. Nanti lanjutkan dengan latihan per kata.